Kita akan melakukan pengintegrasian mata pelajaran dalam pembelajaran terpadu. Ini adalah beberapa aspek yang bisa diambil ya menjadi kemasan. Kalian menentukan tema spesifik berdasarkan hal-hal ini seperti minat siswa, urusan nasional, masalah spesifik, situasi kondisi lingkungan dan lain sebagainya. Itu contohnya. Ya. Kemudian, nah ini pemetaannya. Contoh pemetaannya ya. Jadi kalian akan saya berikan beberapa KD yang akan kalian diskusikan, kemudian pecahkan bersama tema apa yang pas untuk mengemas semua kegiatan dari materi tersebut ya. Contohnya adalah seperti ini. Ya, bisa dipahami? Saya? Oke, silakan mulai untuk berdiskusi. Banyak. Kan beda ininya Materinya ininya satu gambarnya juga beda. Beliau baca kan Atau saudara kemarin. mencari contoh bangun datar dan bangun rumah di sekitarnya. Terus lalu membaca di kegiatan mencoba. Ya, apa biar bisa kita tuangkan ke dalam gambar. Udah dapat nggak nomor 2? Udah dapat? Udah dapat? Identifikasi kasih bentuk bumi. Bentuk bumi. Dicari kan perpindahan ini kini perpindahan panas dari matahari ke bumi. Panas kan? Ayo mencoba. Rumah. Siswa melakukan percobaan. Kan kalau mencoba bisa apa? Nanti benerin kepalanya ya. Biar menggambar. Kanan seniman semuanya. Ini art jiwana. Mampir harus berhasil. Mengamalkan. Sila pertama. Sila pertama. Wassalamualaikum Nusantara. Nusantara bikin pada mas di Nusantara. Ini belum si judul ini. Nusantara itu dia. Belum ada tadi perpecahan. Ini apa tadi? Menjelaskan hubungannya dengan tema ya. Ini ya itu.
siswa mampu membuat kalimat deskriptif tentang bumi. Nah, di mana lagi kembali lagi tentang bumi. Di mana siswanya membuat kalimat deskripsi dan mendeskripsikan tentang bumi seperti itu. Dan untuk ini siswa mengamalkan sila pertama di Nusantara agar tidak terjadi perpecahan. Nah, di mana sila pertama ini adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana yang kita tahu Nusantara itu memiliki 5 agama. Di mana jika terjadi perpecahan, di mana jika terjadi perpecahan, bumi ini akan rusak. Karena dari perang. Dan ini siswa mampu mengidentifikasi bangun datar dari bentuk bumi. Nah, jadi ini masuk ke matematika, di mana siswa harus dapat mampu mengidentifikasi bumi ini bangun datar dari apa. Ada yang mau berkomentar? Kedekatan dengan satu sama lain ya so far nyambung semuanya. Oke. Ada yang berbeda? Jangan terlalu abstrak ya. Tapi dispesifikkan jadi anak-anak apa yang bisa dilakukan. Betul. Ya. Itu ya, mungkin di sana agak mencocok logika. Ya. Harusnya itu sebenarnya bisa jadi 2 tema yang berbeda. Itu lebih kena ke bumi aja sebenarnya. Kalau misalnya mau pakai tema bumiku pun nggak apa-apa. Gimana caranya belajar pengamalan nilai ketuhanan pada bumiku? Kan bumi ini anak-anak atau siswa sekalian, gitu ya. Bumi beserta isinya merupakan ciptaan Tuhan. Nah, dari sana beralihlah ke bagaimana mengamalkan segala macam, ya. Biasanya Nusantaranya, maka Nusantaranya nggak muncul ya di pembelajaran ya. Harusnya bisa sesimpel bumiku aja udah oke kok. Ya, Infonya yang saya dapat di Nusantaranya ada di deskripsi. deskripsi bisa tentang bumi. Itu kan ini Nusantara Bapak ini. Asalnya kan ada ya. Kan bumi. Kan maksudnya kalau mau berada di bumi bisa pakai kalimat deskripsi ya. Deskripsikanlah benua yang ada di seluruh bumi. Benua apanya? Benua Nusantara. Oke ya, Bro, bagus ya. Oke, next. Ya, kami ngambil tema peristiwa dalam kehidupan di kelas 5 tema 7 ya. Di tema 7. Di mana untuk IPA-nya perpindahan color Sekali di ujung. di mana di IPA-nya perpindahan color kami pakai menjemur baju. Pada pakaian, kalor atau panas dari matahari dipancarkan mengenai pakaian yang dijemur secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara radiasi biasanya disertai cahaya. Maka panas pada saat menjemur pakaian terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Selanjutnya ada upacara bendera. Ini pengamalan sila ketiga. Kami mata pelajaran PK-nya nih. Stop, saya potong dulu. Bagaimana menghubungkan tema ke pelajaran itu maksudnya? Itu ada jelaskan. Pelajaran yang mana Pak? Yang ini. Yang mau Jadi ini temanya tuh peristiwa dalam kehidupan. Jadi kan ada peristiwa di rumah di pakaian, sekarang peristiwa di sekolah. Yang itu jelasin. yang tadi cuma baju peristiwa di rumah ya kehidupan di rumah. Kalau peristiwa dalam kehidupan ini di sekolah yang upacara bendera, di mana termasuk pengamalan sila ketiga dalam Pancasila, dalam penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Hal ini karena kegiatan upacara bendera dinilai dapat meningkatkan rasa nasionalisme yang ada dalam diri masyarakat di Indonesia. Nah, yang ini peristiwa dalam kehidupan mungkin di pasar Pak ya. Karena kita nggak bisa jauh-jauh dari pekan pasar. Nah, ini bahasa Indonesia mendeskripsikan tentang menjual jamu. Selain sebagai bumbu masakan, kunyit juga dimanfaatkan sebagai obat untuk kesehatan. Nah, yang terakhir tentang matematika, peristiwa dalam kehidupan mungkin masih di rumah. Anak mengenal geometri dengan bermain balon, di mana bangun
di mana balon merupakan bangun geometri yang berbentuk lingkaran, di mana rumus lingkaran luas seperti yang kita ketahui V kali L kuadrat, seperti itu. Ya, kira-kira ada komentar yang kurang ada? Ada komentar? Kalau saya juga itu sudah. Eca mungkin. Dari segi pemaparan sudah cukup baik dan detail juga. Jadi Ya, jadi makasih Andri ya. Dari kegiatan itu semua deskripsinya sudah jelas. Kita dapat gambaran siswanya ngapain ya, dan sangat masuk dengan tema ya. Tepuk tangan dulu. Kami membuat tema kegiatanku. Nah, kegiatan pertama, ayo mencoba. Siswa melaksanakan percobaan perpindahan kalor konduksi dengan cara membakar ujung besi. Terus ya, ada kegiatan 2 yaitu ayo berkumpul. Siswa Hindu melakukan persembahyangan bersama. Pada kegiatan 3, siswa melakukan menjawab soal mencari luas bangun datar dari persegi panjang. Kegiatan 4, ayo lakukan. Siswa setiap hari Senin memakai seragam merah putih. Kegiatanku. Itu yang pertama apa kegiatannya? Kegiatannya, siswa melaksanakan percobaan perpindahan kalor konduksi dengan membakar ujung besi pada besi. Kegiatannya percobaan berarti. Iya. Oke, lagi apa lagi? Terus yang kedua, siswa Hindu melakukan persembahyangan bersama. Ada komentar teman-teman? Silakan. Habis kan? Namanya antara temanya sama ininya, sama apa namanya kegiatannya. Ini temanya kegiatan. Ya tapi kan di sini saya akan memaparkan terkait tema yang kami angkat dari kelompok kami adalah lingkungan sekitar kita. Yang mana dari kegiatan pertama kami melakukan ayo diskusi, di mana siswa dalam kelompok berdiskusi pemilihan kegiatan outing kelas untuk mengamalkan nilai Pancasila pada sila keempat. Jadi anak-anak nanti dia bisa mendiskusikan mau di mana outing kelasnya. Jadi nanti pemilihan itu sehingga di sana terdapat nilai Pancasilanya di sila keempat ya, pengamalan sila keempat. Lalu ada kegiatan kedua, ayo lakukan, di mana siswa di sini dapat membuat jaring-jaring kubus dan dapat dibentuk menjadi bangun ruang kubus. Kenapa saya menggunakan gambar seperti ini? Jadi jaring-jaring itu bisa nanti ditarik dengan tali dan dia akan membentuk seperti kubus seperti itu. Jadi ada hal yang lebih menarik yang bisa dipelajari. Lalu lanjut di kegiatan ketiga, kami ayo mencoba. Di sini siswa melakukan percobaan, nanti perpindahan kalor. Contohnya yaitu radiasi, di mana sinar matahari yang menyinari bumi. Mungkin siswa juga melanjutkan dengan analisis apa saja yang didapat dari hal kegiatan tersebut. Lalu kegiatan keempat adalah ayo lakukan juga. Lalu di sini siswa membuat kalimat deskriptif cerita keseharian mereka dengan alur maju, lalu dipresentasikan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, itu dari gambar bisa dilihat. Kami menggunakan gambar yang sesuai dengan apa yang Ya, di kegiatan. terima kasih. Silakan komentarnya atau pertanyaan. Saya Boleh, Ca. ya untuk materi yang matematika itu. Kan geometri. Jadi kan di bangun datar itu ada persegi. Oh, gitu. Iya. Gitu. Iya, karena yang saya lihat geometri adalah bagaimana penyatuan titik-titik. Jadi titik-titik itu ya saya bilang kubus memiliki beberapa titik. Terus persegi juga ada memiliki beberapa titik. Di mana sebenarnya bangun datar ini adalah pengembangan dari ke bangun ruang. Karena perkumpulan dari persegi itu dikumpulkan menjadi satu akan menjadi kubus. Oke, Jadi kasih ya, perlu diklarifikasi bahwa geometri itu adalah cabang ilmu matematika tentang bentuk, gitu ya, geometri tentang bentuk. Nah, cuma saya spesifik minta memang tadi dibangun data. Tapi itu bisa masuk sebenarnya ya, cuma fokusnya mungkin tidak ke jaring-jaring. Mungkin ya bisa pakai apa? Karena itu temanya kan lingkungan sekitar kita. Ya, tahu Pak. Ya misalnya, misalnya menghitung lapangan, luas lapangan. Lapangan itu bentuknya apa anak-anak? Persegi panjang. Persegi panjang. Itu lapangan kita yuk ukur yuk.
Itu bisa masuk kegiatan gitu ya. Kemudian yang mana lagi itu? Yang ketiga, apa hubungannya dengan tema lingkungan sekitar? Itu saya belum nangkap. Sinar matahari. Oh, di lingkungan sekitar kita ada. Oke, bisa. Ada komentar? Cukup? Paling itu aja ya. Misalnya bagus. Potongan. Perpindahan panas. Ya, potongan dulu.